Oke, kita lanjutkan. Kita selusuri dikit-dikit ada filosofi apa yang mungkin berguna untuk hidup kita dari si Semar ini. Saya bilang tadi, Semar adalah narasi, adalah deskripsi orang Jawa tentang seperti apa sih ketuhanan dan kebertuhanan itu. Kita awali dari namanya Semar. Yes, sebenarnya kata-katanya jelas dari kata-kata samar. Nama aslinya kan Ismoyo, karena memang dia maya. Bandingkan dengan Betara Guru. Betara Guru itu jadi kebalikannya Semar. Kalau Semar dia tidak jelas, tapi orang yang masuk ke situ dia akan dapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa. Di balik Semar ada banyak hikmah. Kebalikannya Betara Guru. Kalau Betara Guru saudaranya itu kan gelarnya Manik Moyo. Manik itu mutiara. Cuma dia manik yang moyo. Dari luar kelihatan mutiara, tapi kalau diselami sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dia hanya formalitas. Maka kalau sedang gegeran, Betara Guru akan kalah kalau Semar sudah marah. Jadi karena memang levelnya beda. Semar ini misterius. Kalau Betara Guru itu jelas, tegas. ABC-nya kelihatan, mana halal, mana haram jelas. Tapi kalau Semar ini misterius. Misterius itu kan lebih menarik daripada yang jelas dan tegas. Oke, kamu juga gitu. Jangan jadi orang yang gampang ditebak. Rodok misterius sidik gitu. Kalau orang gampang ditebak itu cepat selesai. Pacarmu juga cepat bosen. Jangan mau gampang ditebak. Kalau hati-hati lo pacarmu selingkuh. Alah, tenang aja, nggak mungkin selingkuh. Aku sudah ngerti. A sampai Z dia itu tidak enak. Orang dikejar-kejar itu karena misterius. Begitu kamu selesai dan nggak misterius, nggak ada orang ngejar-ngejar kamu. Sudah jelas. Oke, Semar, maya. Jadi Ismoyo. Orang selalu nebaknya salah kalau berhadapan dengan Semar. Dianggap A ternyata B, dianggap ketawa ternyata nangis, dianggap berdiri ternyata duduk, dianggap seneng ternyata susah, dianggap jadi maya. Oke, itu dari sisi sosok dia. Tapi dari sisi fungsinya dia sering disebut Bodronoyo. Bodronoyo, Ki Lurah Bodronoyo. Saya lupa, di Facebook kelihatannya banyak yang pakai nama Bodronoyo. Meskipun ngerti karepe apa ndak aku ya ora paham. Jadi Bodronoyo itu dari kata-kata bodro, bebodro. Bebodro itu membangun dari bawah, dari pondasi. Kalau noyo kebalikannya, utusan dari atas. Jadi Semar adalah sosok yang dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas. Dia membangun dunia, tapi hakikatnya dia bukan orang bawah, tapi orang atas. Jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa. Dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas. Makanya Semar Bodronoyo. Dan tidak mudah jadi semacam ini. Orang biasanya salah satu. Kalau kiai-kiai, para ulama, para wali itu biasanya noyo, nayoko. Dia dapat ilham, dapat wangsit dari atas terus jadi. Atau kayak kita yang awam itu biasanya bodro. Kita dari bawah, belajar sendiri, nyari hikmah sendiri, sinau sendiri. Tapi kalau Semar, dua-duanya. Dalam banyak cerita bahkan Semar nantang kahyangan. Itu kan nantang yang atas. Namanya akan disebut Semar Gugat. Jadi Semar Gugat itu Semar tidak terima kalau ada skenario dari para pimpinan dalam tanda petik termasuk Betara Guru yang di kahyangan yang tidak adil. Kalau dia sudah merasa semacam itu, biasanya terus dia melakukan gugat. Kalau Semar sudah gugat, nggak ada yang berani ngelawan. Dan itu biasanya personifikasi terus sama orang-orang sering ditafsirkan kalau ada rakyat marah dan demo, itu versi Semar yang gugat, orang kecil yang marah. Tapi sebenarnya Semar nggak sekedar orang kecil. Dia orang kecil sekaligus orang besar. Dia dari bawah sekaligus dari atas.
Itu filosofi namanya semar. Dan sampai di level ini sebenarnya ini sudah kecanggihan ramuannya para wali untuk menyatukan di satu sosok sekaligus seorang filosof sekaligus seorang wali. Itu agak berat. Bodronoyo. Kalau dalam tradisi Persia kan ada beberapa filosof yang sekaligus wali. Filosof ketika berhadapan dengan manusia, di hadapan Allah dia seorang wali. Ya mungkin kenal model-model Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi dan kawan-kawan. Itu bisa digelari Bodronoyo. Dari bawah ke atas sekaligus dari atas ke bawah. Dan itu seperti apa hakikatnya pasti misterius, susah ditebak, makanya digelari semar. Di luar dua nama ini dia punya puluhan nama sesuai cerita masing-masing. Setiap cerita kadang-kadang ada namanya sendiri. Tapi yang utama ini Semar dan Bodronoyo. Oke, itu dari segi nama. Sekarang dari segi fisik. Harus pakai kacamata sekarang. Jadi coba cek gambar itu. Kalau narasinya Semar itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Meskipun selama ini kesanmu selalu laki-laki ya, karena dunia ini agak patriarkal, seolah-olah Semar itu cowok. Sebenarnya dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Terus tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke belakang. Jadi kalau jalan mungkin ada yang sering nonton wayang wong apa dulu Ria Jenaka, selalu tangan ini ke atas terus satu tangan ke bawah. Kamu bisa bandingkan dengan tarian Whirling Derwishnya Rumi. Itu kan juga satu tangan ngadep ke atas, satu tangan turun ke bawah. Itu simbolisme bahwa kita tunggu anugerah dari atas, tapi kalau sudah dapat, pada saatnya harus kamu bagi ke bawah. Jangan egois. Ilmumu, pengetahuanmu, kemampuanmu, bakatmu, kapasitasmu, itu semua kan pemberian dari atas. Cuma jangan berhenti kamu nadong ke atas. Pada saatnya kamu harus ngasih ke bawah. Dan itu simbolisme Semar versi Poro Wali. Terus yang ketiga, dia anak-anak sekaligus tua. Wajahnya sangat tua, tapi dia punya kuncung sehingga kesannya kayak anak-anak. Kalau kalian kan wajahnya tua, tapi aslinya kan iya. Nah kalau Semar itu anak-anak sekaligus orang tua. Jadi manusia yang utuh, insan kamil itu ya harus lengkap. Dia punya sisi anak-anak yang jernih, tapi juga punya sisi orang tua yang matang. Anak-anak itu kan jernih, pikirannya belum ada apa-apanya, belum terkontaminasi macam-macam. Sementara orang tua itu menang di matang. Jadi wajahnya sangat tua tapi punya kunjung, berarti dia matang sekaligus jernih. Dan itu berat. Tapi gambarnya ya jadinya lucu kayak gitu. Orang tua tapi punya kunjung. Oke. Terus biasanya Semar ini kalau di wayang, apalagi di wayang orang, gambarannya dia matanya rembes. Apa ya rembes itu? Bahasa Indonesianya apa matanya rembes itu? Jadi berkaca-kaca ya, berbesmili itu kan. Ini kalau rembes itu terus-terusan. Jadi berkaca-kaca terus ngerem. Apa ya bahasa Indonesia nggak lengkap ya. Matanya ya rembes, orang Jawa yang ngerti. Jadi selalu berair. Jadi terus berair itu. Ya. Cuma mulutnya selalu ketawa. Jadi matanya rembes, selalu berair tapi selalu senyum, selalu ketawa. Itu gabungan antara keprihatinan dan antara duka dan suka. Itu hidup. Jadi analoginya para wali untuk menggambar manusia yang utuh itu ya bisa senang, bisa sedih. Terus ya dalam dialog dia sering ketawa karena lucu.
Cuma di akhir ketawa nadanya mesti nangis. Itu Semar. Jadi paradok. Terus yang terakhir, dia ini sebenarnya berdiri sama duduk tidak jelas. Disebut duduk iya, disebut berdiri juga ya. Itu berdiri apa duduk ya tidak jelas. Jadi kalau di Purwocarito tadi, kenapa kok bawahnya besar sekali? Di seratnya Ronggo Warsito ada cerita bahwa 3 saudara ini, Togog, Betara Guru sama Semar, satu ketika rebutan siapa yang berhak ganti Sang Hyang Tunggal. Akhirnya lomba siapa yang paling cepat makan gunung. Jadi lomba mangan gunung. Yang pertama nyoba makan itu Togog. Togog itu nekat gunung diambil ditelan. Cuma karena nggak muat terus bibirnya robek panjang itu. Makanya bibirnya terus robek. Semar yang ngerti, itu nggak bisa, kalau ditelan berarti bibirnya robek. Akhirnya yang enak dimakan dikit-dikit aja, yang penting habis. Dimakan dikit-dikit, cuma resikonya terus perutnya jadi besar luar biasa. Sebelum Betara Guru ikut perlombaan, ketahuan sama bapaknya, terus dimarahi dan diusirlah ke bumi. Itu versi Islam Jawa tentang Semar. Cuma ini sebenarnya ingin menggambarkan dia ini antara berdiri dan duduk itu tidak jelas. Makanya namanya Semar. Dia samar, dia maya. Setiap bagian dari dirinya itu sebenarnya simbol-simbol luar biasa. Dia punya banyak makna. Itu simbolisme fisiknya.